Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Ramadana, NIM 18034071. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang Pulse Width Modulation atau yang biasa dikenal dengan PWM. Apa itu Pulse Width Modulation atau PWM? PWM adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. PWM ini dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC, Analog to Digital Converter, yang mengkonversi sinyal analog ke digital. V rendah, VAG sama dengan dVHI ditambah dalam kurung 1 kurang D, V low. PWM ini juga digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital, biasanya juga untuk pengendalian kecepatan motor DC, dan mengontrol daya yang diterima oleh perangkat. Selanjutnya ada diagram pengaturan dengan PWM dan rangkaian PWM. Gambar pertama itu adalah diagram pengatur dengan PWM, dan gambar kedua itu adalah rangkaian sederhana pengendali kecepatan motor DC satu arah dengan PWM. Siklus kerja PWM. Sinyal PWM akan tetap on untuk waktu tertentu dan kemudian terhenti atau off selama sisa periodenya. Persentase waktu di mana sinyal PWM tetap pada kondisi tinggi atau on time disebut dengan siklus kerja atau duty cycle. Kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi on disebut sebagai 100% duty cycle atau siklus kerja 100%. Sedangkan kondisi yang sinyalnya selalu dalam kondisi off atau mati disebut dengan 0% duty cycle atau siklus kerja 0%. Rumus untuk menghitung siklus kerja atau duty cycle yaitu duty cycle sama dengan T on per T on ditambah T off, atau duty cycle sama dengan T on per T total. Berikutnya ada sinyal PWM. Sinyal PWM ini berupa gelombang kotak, sinyal besar analog atau aksi yang ditentukan oleh sinyal duty cycle PWM. Gambar tersebut adalah bentuk dari sinyal PWM, yang mana PWM dengan duty cycle 75% menghasilkan kecepatan 1500 rpm. Sedangkan PWM dengan duty cycle 50% hanya menghasilkan kecepatan 1000 rpm. Dan PWM dengan duty cycle-nya 25% menghasilkan kecepatan 500 rpm. Frekuensi PWM. Frekuensi sinyal PWM menentukan seberapa cepat PWM menyelesaikan satu periode. Satu periode adalah waktu on dan off penuh dari sinyal PWM. Rumus untuk menghitung frekuensi PWM itu sendiri adalah frekuensi sama dengan 1 per time periode. Time periode atau periode waktu sama dengan waktu on ditambah waktu off. Biasanya sinyal PWM yang dihasilkan oleh microcontroller akan sekitar 500 Hz. Frekuensi tinggi tersebut akan digunakan dalam perangkat switching yang berkecepatan tinggi seperti inverter atau konverter. Namun tidak semua aplikasi membutuhkan frekuensi tinggi. Contohnya adalah motor servo, kita hanya perlu menghasilkan sinyal PWM dengan frekuensi 50 Hz. Frekuensi sinyal PWM ini juga dapat dikendalikan oleh program untuk semua microcontroller. Metode digital PWM. Ada 3 metode. Yang pertama itu digital, penghitung yang digunakan untuk menangani transisi. Yang kedua itu ada delta, digunakan untuk mencari PWM pada batas tertentu. Dapat kita lihat gambarnya pada slide. Yang ketiga yaitu delta sigma, digunakan untuk mencari PWM, tapi memiliki keuntungan dalam mengurangi noise pengoptimalan. Pulse Width Modulation ini memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya, yang pertama, nilai rata-rata sebanding dengan duty cycle. Yang kedua, daya rendah yang digunakan pada transistor digunakan untuk mengalihkan sinyal. Yang ketiga, peralihan cepat dimungkinkan karena MOSFET dan transistor daya dengan kecepatan melebihi 100 kHz. Yang keempat, sinyal digital tahan terhadap kebisingan. Yang kelima, lebih sedikit panas yang dihamburkan dibandingkan menggunakan resistor untuk nilai tegangan menengah. Untuk kekurangannya,
Yang pertama itu pada biaya, yang kedua kompleksitas sirkuit, yang ketiga gangguan frekuensi radio, yang keempat kelonjakan tegangan, yang kelima kebisingan elektromagnetik. Sekian video pembahasan pulse width modulation. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.